kalau penipuan itu berawal dari niatnya dari pertama udah nipu. Udah mau nipu. Nah, tadi di ramuan prestasi yang kita singgungkan kaitkan dengan 1320 itu kan udah ada tahap-tahapan. Di situ udah kita saring. Tapi kalau tipu tuh memang niatnya udah tipu, mau tipu. Contoh. Sahabat segala lini dimanapun Anda berada, jumpa lagi ya bersama kami di sini dalam podcast segala lini. Jadi teman-teman, kalau sebelumnya itu kami podcastnya dalam satu ruangan studio. Kali ini kita podcastnya di tengah-tengah sawah, jadi supaya lebih santai lagi dalam diskusinya. Tempat ini di wilayah Kandara. Ini milik dari senior kami, Mbu Udi Kalawai. Jadi nama vilanya Uma Udi. Jadi oke, sahabat semuanya, hari ini kita telah bersama dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wengapu. Terima kasih Pak. Terima kasih Atas kehadirannya. Selain Bapak sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wengapu juga waktu itu pernah menjadi pengajar kami ya selama kurang lebih 1 semester ya Pak. Ya. 1 semester, dan menjadi pembimbing kami juga waktu itu melaksanakan praktik kerja lapangan di Pengadilan Negeri Wengapu. Jadi itulah sebabnya kenapa kami memilih Bapak Ketua untuk menjadi teman ngopi kita kali ini, karena memang hemat kami Bapak sudah cukup mumpuni menyampaikan terkait dengan masalah-masalah hukum dan mampu untuk menjelaskan secara teori dan praktek. Jadi untuk menghemat waktu langsung saja saya memulai ngobrol pintar kita hari ini dengan topik perbedaan penipuan dengan ingkar janji atau wan prestasi. Jadi menarik nih teman-teman, karena ada beberapa hal terkait dengan ingkar janji dan penipuan yang akan kita ulas. Karena terkadang banyak orang yang belum memahami bahwa sebenarnya wan prestasi ini ranahnya di perdata. Sebenarnya penipuan, sebenarnya ranahnya di pidana. Jadi kalau kita sering melihat di lingkungan sekitar, banyak juga orang yang masih awam dan belum paham terkait dengan dua hal ini. Sebenarnya berbeda kan. Kira-kira bagaimana nih Pak terkait dengan pengertian daripada wan prestasi dan penipuan? Baik, begini ya. Jadi sebelum kita mengenal apa itu wan prestasi, kita setidaknya harus mengerti wan prestasi itu berawalnya dari mana. Pasti wan prestasi itu berawal dari adanya satu perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu tidak mungkin kan saya berjanji pada diri saya sendiri. Tidak mungkin saya berjanji tanpa ada pihak lain selain saya. Pasti ada minimal dua pihak. Ya, dua pihak yang sama-sama untuk mengikatkan diri. Nah, kalau kita berbicara tentang landasan hukumnya, tentang perjanjian, pasti kita mau melihat batasan-batasan perjanjian itu apa. Syarat sahnya perjanjian itu seperti apa? Ya. Kenapa itu diatur? Supaya kita tidak melenceng. Supaya kita bisa katakan bahwa perjanjian yang kita buat itu sudah benar-benar oke. Nah, diatur di mana? Coba kalau Umbu melihat coba di 1320 perdata itu secara tegas ada 4 unsur ya. Kalau tidak salah ada hal-hal yang diatur. Nah, coba kalau Umbu punya coba Umbu uraikan 4 hal itu, dibacakan saja, nanti coba saya uraikan. 1320 KUH Perdata ini pada intinya harus memenuhi 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Di antaranya yang pertama itu terkait dengan kesepakatan. Ya, kesepakatan dan kecakapan hukum, lalu ada objek atau hal tertentu, lalu ada kausa halal. Iya. Berarti ya kita uraikan ya. Kalau kesepakatan tuh contoh ya, kita ambil hal yang sederhana. Pernah mendengar orang menikah? Sering. Ya. Atau menikah itu kan mengikatkan diri, sepakat dari 2 menjadi 1. Deal kan? Oke. Jadi
itu yang sederhana. Kenapa saya memberikan satu contoh-contoh yang selalu ada dan kita selalu menemuinya di dalam di dalam masyarakat. Pernah Umbu lihat seseorang yang tidak saling sepakat menjadi satu? Tidak saling sepakat namun bersatu. Iya. Itu sih saya Sulit ya. sulit Iya. untuk temukan karena tidak saling sepakat tapi Bisa satu. saat Pernah itu nggak? tidak Pernah. pernah, tidak pernah. Pak. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Iya, berarti kita sepakat dulu. Ya. Artinya harus ada kesepakatan dulu. Oke, kesepakatan. Makanya kenapa unsurnya tadi ini yang kesepakatan ini adanya di yang paling pertama. Iya. Ya. Karena kata sepakat itu kita melihat hal lain. Ya. Bisa nggak? Saya masih pakai konsep yang tadi. Bisa nggak Umbu bersepakat dengan seorang anak 5 tahun, 10 tahun? Boleh. Jauh sekali itu umur saya dengan anak-anak yang 5 Ya, tahun. itulah konsep kecakapan. Karena anak-anak di bawah umur. Cakap menurut hukum artinya Cakap menurut hukum. umurnya begitu ya. Pak? Iya. Jadi tidak bisa kita berjanji sama melakukan kesepakatan yang sempurna, perjanjian yang sempurna dengan anak yang memang menurut hukum belum bisa. Nah, yang ketiga tentang Itu hal hal tertentu Hal atau tertentu. objek-objek tertentu. objek tertentunya. Contoh, saya berjanji besok kalau saya saya dengan Umbu deal, Umbu kasih saya uang, besok saya berjanji akan menyerahkan 1 motor. Berarti objeknya jelas, apa itu? Motor. Umbu kasih saya uang, jadi besok saya kasih motor. Oke, berarti ada objek. Objeknya apa? Motor lah. Ya. Iya. Oke, terakhir tentang Tentang kausa halal. halal. Nah, kausa halal sendiri bahasa hukumnya mungkin sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Iya, Ya. kausa yang halal. Contoh ya, kita udah sepakat. Sepakat sudah. Cakap sudah. Objek sudah. Terus tentang hal yang tidak halal. Contoh, kita taruhan. Hudi-hudi. Udi ya orang Hudi, Sumba. orang Sumba. Sebenarnya kalau konsep halal, sebab yang halal, artinya apa? Sebab yang halal itu sesuatu hal yang halal, artinya sesuatu itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Kalau yang tidak halal berarti dilarang. Dilarang. Nah, kita bisa pakai panduannya adalah di dalam pasal pidana mengenai perjudian di 303. 303. 303 dari di situ kita jelas bahwa tidak mungkin dalam suatu kesepakatan kita menyelundupkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kita masukkan dalam perjanjian, itu akan kelihatan. Walaupun 3 unsur tadi cantik, tapi ada yang diselundupkan. Ternyata ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan. Contoh, judi dilarang nggak? Judi dilarang. Dilarang, ya. Oke. Terus contohnya, saya berjanji untuk sesuatu yang tidak pasti. Contoh kemarin kita pilkada kan? Pilkada. Sumba Timur. Ya, nanti si A menang, aku bayar. Si A kalah, kamu bayar. Nah, itu sudah sesuatu yang kita kategorikan tidak halal. Tidak halal. Karena pilkada tidak boleh. Iya. Aturannya, undang-undangnya udah bilang tidak boleh, tapi kita mencoba untuk memasukkan dalam perjanjian. Nah, jadi 303 itu dalam artian itu ada sesuatu hal yang bersifat untung-untungan. Untungan ya. Untung-untungan artinya apa? Kita menerka dengan kadar pemahaman pengetahuan kita yang membuat kita yakin dan kita sepakat. Contoh tadi, oke, Indonesia lawan Belanda, Anda pegang Indonesia, aku pegang Belanda. Ya. Aku bilang 1 menang Indonesia, tiba-tiba terbalik. Ya kita tidak bisa kendalikan itu, tapi memang kita hanya spekulasi aja, untung-untungan. Dan dari situ kita melihat, oh, ini nggak benar.
Karena apa? Kita udah melanggar. Dia 03 itu. Dia 03 kalau kita lihat biasa dengan bahasa sehari-hari. Halal nggak barang itu? Nggak halal. Perbuatannya halal? Nggak halal. Melawan aturan, melawan hukum. Jadi jangan kita selalu memaksa menyelundupkan hal-hal itu dalam satu perjanjian yang cantik, akan ketahuan. Jadi kalau kita bisa membawa itu dalam analisa yuridis, analisa hukum, ternyata itu tidak pas. Makanya konsep 4 syarat yang perjanjian itu adanya kesalahan. Walaupun Walaupun ketiga-tiganya ini telah memenuhi, namun kalau halal tidak memenuhi berarti batal perjanjian. artinya ketika perjanjian itu dibawa, ditafsirkan atau dianalisa, contoh itu kan sudah syarat. Contoh ya, Ubuk pernah bangun rumah nggak? Ya. Itu kan ada syarat-syarat, harus punya ini. Iya. Harus punya fondasi. Fondasi. Ini itu menjadi dasar. Kalau fondasinya nggak kuat, rumahnya bisa ambruk di bawah seroja. Iya. Iya kan? Jadi itu tahapan yang harus setidaknya sangat urgent sekali, sangat menjadi makanya kata syarat. Iya. Nah, kedua, ketika itu sudah terjadi, udah deal, namanya kesepakatan. Nah, kita kaitkan yang 1338 kesepakatan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak itu mengikat kedua belah pihak itu sebagai undang-undangnya mereka. Nah, coba bisa dibaca 1338. Tidak salah pengertian ini seperti itu. 1338 ayat 1 KUH Nah, Perdata coba dibaca. itu menegaskan bahwa semua persetujuan Iya, yang persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. membuat. Nah, artinya apa? Kalau kita pernah nonton tinju, biasa sehari-hari rule of game-nya, boleh tinju, pukul bagian muka. Itu rule of game-nya gitu. Boleh nggak di bawah pusat dipukul? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ada aturannya. Ya, berarti udah ting, dapat hitungan. Poin. Poin. Nah, jadi itulah yang menjadi pembatas pagar antara pihak A dan pihak B yang mengingatkan dia. Iya. Contoh, kita sekarang bermain dalam pagar ini. Kita berbicara dalam pagar rumah ini. Sepakat. Kalau saya berbicara di sana pasti Pak Umbu bilang, Pak, kita di dalam pagar Di sini aja. aja ya. Kembali ke dalam pagar. Iya. Jadi pagar gunanya untuk apa? Membatasi. Nah, disitulah kita membatasi. Kita boleh berbuat yang dimana ada batasan. Siap. Baik, tadi saya belum singgung juga tentang penipuan itu sendiri ya. Iya. Oke, coba penipuan Anda baca di 378. 378. KUH pidana ya. Itu adalah jenis perbuatan curang. Iya. 378 378 bisa dibacakan? Bisa. Ini barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Ya itu kita tidak sampai ke bicara jam, tapi ada semacam perbedaan bahwa kaluan prestasi itu terlihat ada unsur tipunya setelah akad itu selesai, setelah kita meminta untuk dilakukan prestasi. Kalau penipuan itu berawal dari niatnya dari pertama udah nipu, udah mau nipu. Nah, tadi di dalam prestasi yang kita singgungkan kaitkan dengan 1320 itu kan udah ada tahap-tahapannya. Di situ udah kita saring. Tapi kalau tipu tuh memang niatnya udah mau tipu. Tipu. Contoh, misalnya
umum menggunakan seragam aparat ya biar cakep lah. Ya. Pakai ada baju bintang 3, bintang sekian, masuk di desa kan. Wah, saya seorang aparat pangkat sekian, saya coba masuk, ini modus nih, masuk untuk bagaimana saya bisa menggoda cewek yang cantik. Tujuannya untuk memperdaya, mengambil keuntungan, ingin mendapatkan seorang gadis itu. Nah, itu sudah ada niat. Beda dengan one prestasi. One prestasi itu kan ada ukuran. Coba ada 4, kalau nggak salah. Iya. Ada 4. Coba kita uraikan satu-satu. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Contoh, saya minta Umbu untuk besok bawa motor ke rumah saya. Iya. Ternyata Umbu Tidak datang. tidak dapat. Bukan tidak sanggup. Tidak bawa sanggup. motor. Padahal saya minta motor harus sampai. Oke, kedua, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak seperti yang sebagaimana dijanjikan. Gambarannya seperti bagaimana? Misalnya apa ya? Misalnya kita melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Berarti kan di luar kesepakatan. Janjinya ngantar motor, Contohnya ngantar ayah ayah. yang lain. Iya. Iya. Kan tidak ada. Kita hanya objek kita kan motor. Terus melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Contoh tadi, Umbu, besok motor hari Kamis ke rumah ya. Umbu nggak ada. Wan prestasi nggak prestasi. Wan prestasi orang bilang ingkar janji. Nah, ingkar janji. Terus melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kembali lagi. Kamu bawa motor nanti sama ininya ya. Saya sudah tidak bawa ini, tidak bawa ini. Jadi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Iya, iya. Nah, terus unsur tipunya mana? Hampir mirip-mirip. Mirip-mirip. Tapi ketahuannya setelah orang melakukan tuntutan. Mana sih prestasimu? Mana sih apa yang kamu janjikan? Berarti tergantung dari apa yang dirugikan itu yang menuntut gitu ya. Sebenarnya begini, dia bukan kita bisa analisa bahwa yang tadi saya gariskan bahwa dia bukan karena niat. Kan kita sudah saling percaya. Pernah dengar kata kredit, akad kredit. Kredit itu kan berasal dari kata percaya. Kredit. Saya percaya Umbu, saya ikat Umbu, kita mengikatkan diri, kita jalan. Pernah pinjam di bank? Belum. Belum. Iya. Ya. Pasti kan mengikat. Di situ pasti ada mengikat akad Perjanjian. Ada yang namanya perjanjian standar, perjanjian baku, macam-macam. Ya kita sudah ini deal, sepakat tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan, sah nggak? Nggak sah, kan belum tanda tangan. Biar saya tambah sedikit, Iya. tambah sedikit tentang apa ya? Tadi penipuan ya. Jadi secara garis besar kalau kita berbicara tentang Penipuan. penipuan kita melihat pada masalah pidana. Usaha pidana. 378 yang tadi Anda jelaskan tadi. Laluan prestasi kita bersalah, kita ngomong perdata, Iya. hukum perdata. Nah, terus sanksinya apa? Nah, sanksinya orang ingkar janji, pasti orang minta ganti rugi, minta pembatalan perjanjian atau segala. Nah, kalau penipuan, sanksinya apa? Ada sanksi hukum pidana. Pidana. Berarti apa? Masuk penjara. Masuk penjara. Kalau memang Terbukti. terbukti dipidana, bukan saya bilang masuk penjara, Di dipidana. pidana. Ya. Dipidana karena memang ada sanksi pidana. Masuk pidana. Terus ada sanksi moral ya? Ada. Tapi moral yang merasa, makanya orang bilang janji terhadap diri sendiri itu ya ada dampak hukumnya, tapi dampak moral terhadap diri.
Tidak ada orang mengikatkan diri pada diri sendiri. Iya. Janji pribadi, ingkar janji. Saya mengingkari hati moral saya, ya sudah sanksinya sanksi moral di dalam Diri sendiri. Di dalam diri tidak ada. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Terakhir nih Pak, sekarang sudah serba online semua nih Pak. Jadi bagaimana kondisi saat persidangan di pengadilan masa pandemi ini kira-kira bagaimana? Jadi kami Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma 4 tahun 2020 yang intinya tentang administrasi dan persidangan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik. Nah, terobosan-terobosan yang dibuat Mahkamah Agung itu ya sangat luar biasa dan sangat membantu kami. Tetap protokol kesehatan tetap jalan. Namun persidangan elektronik itu contohnya ya. Iya. Tempat sidang tuh bisa antara penuntut umum, hakim, terdakwa, atau penasihat hukum berada dalam posisi yang berbeda. Namun kita disatukan dalam satu sistem yang kami ditemukan dalam satu layar besar. Kita komunikasi seperti ini. Memang kontak fisik enggak, tapi terlihat di layar, oh ini penuntut umum, ini penasihat hukum, terdakwa, dan hakim. Iya. Dan sampai sekarang kondisi ini sudah mungkin dulu hal yang tidak terbiasa. Namun kami sebagai seorang penegak hukum, hakim, ya sudah menjadi baik biasa. Akhirnya terbiasa juga. Akhirnya terbiasa. Hanya ada hal-hal yang menjadi kendala ataupun hambatan apabila tol listriknya mati, ada sinyal yang terganggu. Nah, itu yang menghambat. Dan ada satu hal yang kita rasakan, feel perasaan kita ketika kita menggali, melakukan tanya jawab. Inilah keenam kita tuh nggak dapat. Namun kita tetap maksimal. Bukan berarti dengan menggunakan persidangan secara elektronik rasa keadilan masyarakat atau pencari keadilan itu berkurang, tidak. Kita tetap maksimal dengan menggunakan teknologi yang ada pada kami. Jadi kami tidak pernah cengeng, walaupun kondisi real negara kita dalam memenuhi perangkat-perangkat IT sangat minim. Namun kita sebagai hakim-hakim muda apalagi di daerah, kita tidak kalah jauh dengan impor. Kita tetap menggunakan IT yang sederhana tapi hasilnya luar biasa. Tapi lebih menguntungkan yang sebetulnya kalau bukan masa pandemi ya tetap pengadilan yang seperti biasa itu ya. Ya pasti orang pinginnya sesuatu yang kan ketemu fisik, kontak fisik, artinya kita dalam satu ruangan di persidangan itu lebih afdol lah, ya. Lebih perasaan kita tuh lebih dapat. Lebih dapat. Nah, jadi tidak mungkin kan kita selama ini berbicara by phone, by video. Itu dia. Tidak ada dapat kan. Kalau misalnya umbu ketemu pacar lebih suka langsung atau lewat telepon aja, lewat video call aja. Lebih bagus langsung aja. Iya, lebih bagus langsung. Gitulah. Jadi ini masalah rasa, masalah rasa, dan kami pun kalau besok lusa ya kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini berlalu di dunia. Ya kita kembali normal. Kita kembali untuk bekerja seperti biasa. Dan kita telah berdoa bahwa badai pasti berlalu. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya sudah bersama kami di sini di podcast Segala Dini. Jadi ada banyak hal memang Bapak selama kami bersama dengan Pengadilan Negeri Lengapu dan juga bersama Bapak juga sebagai pengajar dan pembimbing kami mendapatkan banyak pengetahuan baru yang kami tidak pernah kami dapatkan dalam lingkungan perkuliahan. Namun keberuntungan bagi kami karena Bapak sudah membuka ruang kepada kami untuk belajar. Jadi mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami. Ya.
Sebenarnya kesan yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik saya di Universitas ya. Saya belajar dari pengalaman hidup saya ya. Terlahir dari seorang mahasiswa juga seperti adik-adik kita. Mungkin dulu zaman saya, ketika saya mahasiswa, saya mengevaluasi ada hal yang kurang. Ketika saya bekerja, saya dituntut untuk profesional. Nah, mungkin ada hal yang kita tidak dapat di kampus, karena kampus mempunyai keterbatasan baik ruang, literatur, pengajar dan seterusnya. Tapi kita jangan langsung ciut, langsung putus asa, langsung berharap penuh pada kampus. Kita kan punya cara. Bagaimana sih misalnya saya kurang tentang praktek, ya kita lebih banyak mungkin berpraktek, nonton ke persidangan, dan mungkin contoh tentang persidangan, bagaimana melihat cara orang bersidang, bagaimana cara melihat orang memeriksa seseorang. Nah, sehingga teori-teori yang kita dapat di kampus bisa sinkron betul apa yang kita rasakan di dalam tahapnya praktek. Dan kedua, saran saya kepada adik-adik saya bahwa jangan pernah bosan belajar, jangan pernah merasa sudah lebih. Ilmu, pengalaman kita punya prinsip haus dan lapar. Saya tetap haus dan bisa saya tetap lapar. Artinya kalau kita merasa udah kenyang, kita nggak ada apa-apanya lagi, nggak mau belajar lagi. Jadi punya prinsip itu. Jadi pingin rasa tahu, tapi rasa tahu itu kita harus dapat dari sesuatu yang benar. Contoh, kadang-kadang kita hanya pingin mendengar perdebatan yang mungkin apa yang kita dapat di situ belum pas atau tidak pas, atau materi yang didapatkan itu salah. Ya, dari hal-hal begitu akhirnya kita terbawa. Contoh, kita melihat orang yang bukan ada ahlinya berdebat, padahal dua-duanya juga sama-sama buta. Tapi kita udah langsung klaim yang ini yang bagus, yang ini yang itu kan banyak. Kita banyak juga kan sekarang buku-buku yang bagus, pendapat ahli yang bagus, tokoh-tokoh hukum yang luar biasa banyak. Tapi di Mahkamah Agung banyak loh hakim-hakim pintar, banyak loh hakim-hakim yang menulis. Artinya dia berani menulis karena dia didasari oleh praktek teori. Kami terus terang, kami di Mahkamah Agung sampai saat ini menciptakan banyak hakim-hakim yang luar biasa. Apalagi dengan muncul Pusdiklat kami sangat mumpuni, Balitbang kami yang sangat mumpuni. Sekarang hakim-hakim itu umur sudah ada. Nah, hakim-hakim yang baru ini kita bangga. Mungkin zaman saya dengan zaman mereka berbeda perlakuannya. Dan kita harus legowo apabila dia punya kelebihan. Jangan kita iri, kita matikan dia salah. Kita dukung dia, kita topang dia, kita beri, mungkin kami sebagai senior memberi motivasi. Ya begitupun di mahasiswa. Jangan kita seolah-olah kakak semester, adik-adik kita pelonjol, adik-adik nggak boleh lebih dari senior, nggak boleh. Harus kita tetap ini menjadi aset-aset Sumba, aset-aset Sumba Timur. Jadi kampus harus bagaimana pandai melihat situasi. Contoh, masa tiap hari saya ke warung pingin makan itu aja, kan pingin segmen yang lain. Saya pingin coba sate, besok saya pingin gulai, saya pingin sup, saya pingin. Kalau tiap hari kita hanya makan sate, kita tahu tentang sate aja, Bosan juga. Nah, terus bagaimana dengan metode pembelajaran? Mungkin ya sekali-sekali kita belajar outbound, tidak harus di kelas, tidak harus belajar praktek. Jangan kita terpaku, saya kan masih semester baru, nggak boleh ke situ. Nggak ada batasnya. Orang yang kita lihat orang-orang tua kita rambutnya udah putih,
masih bikin belajar. Masa kita yang masih kuat? Orang. Itu hanya satu pesan saya dan buat teman-teman mahasiswa, kalau mau kritis boleh, tapi tetap menjaga etika. Kenapa? Kita adalah masyarakat ilmiah. Mahasiswa itu di dalam masyarakat, dia adalah masyarakat ilmiah yang punya nilainya lebih. Makanya namanya mahasiswa. Dia tidak siswa, punya nilai lebih. Berikan contoh dan panutan yang baik. Jangan kita demo boleh, tapi kadang-kadang kita demo kita juga nggak ngerti materinya apa, kita nggak paham. Yang penting pergi ngumpul, merusak, membakar, memaki, bikin heboh. Udah bangga jadi enggak. Siapa sih yang pengen terlahir jadi seperti itu? Tujuan kita kuliah, kita dapat ilmu, secepatnya kita menggelar, dapat gelar, kita dapat kerja, kita berguna bagi semua. Jangan kita hanya berpikir dapat gelar sarjana hukum udah hebat. Enggak. Hebat kalau kita terapkan itu. Kalau sarjana hukum di sekarang ini banyak di Banyak sekali. banyak. Di kampung saya juga banyak. Artinya kampus juga setidaknya bukan hanya menciptakan sarjana yang Iya. tapi sarjana yang potensial ya. Iya, Siap betul. siap pakai, siap pakai. kerja. Itu harus sudah punya konsep metode dari sekarang udah harus Iya. dipikir. Karena ilmunya tidak boleh mati, dia Ya, boleh. gampangkan terus juga. Terus mahasiswa jangan selesai sudah nikah kawin selesai. Iya. Itu dia masalah. Banggakan dulu orang tua. Iya. Banggakan dulu, tunjukkan yang terbaik. Saya seperti ini. Jadi kita punya menjadi role model buat adik-adik kita. Iya. Oh, Umbu, kamu ini anaknya smart loh. Aku pengen kayak Umbu kamu. Semester 6-7 udah selesai. Iya. Jadi ada satu kebanggaan. Jangan kita di kampus menjadi momok, tapi menjadi panutan, menjadi role model buat adik-adik kita. Makanya saya selalu dalam proses belajar, dalam proses mengajar, saya selalu memberi motivasi. Jadi dosen tuh, pengajar itu bukan siram ilmu terus. Bagaimana dia motivasi? Bagaimana dia rangsang? Coba Anda lihat ini padi. Dia bukan cuma kita taruh air selesai. Kita kan perlu perawatan, memupuk dia. Bagaimana rumput-rumputnya yang liar kita cabut, kita bersihkan, kita rawat, sayangi lagi dia. Iya kan? Dia tumbuh bang, pasti. Begitu pun kita. Jadi pesan saya itu, dan saya terima kasih sudah mendapat satu kehormatan untuk bisa berbagi. Iya. Saya tidak lebih, tapi minimal saya bisa berbagi apa yang saya punya. Kalau lebih kurang dari pertemuan ini, mungkin ada hal-hal yang menyinggung, baik adik-adik kita di mahasiswa, teman-teman pengajar, dan juga Umbu sebagai host kita. Saya minta dimaafkan, dan dari tempat ini saya juga pamit karena mungkin bulan depan saya sudah harus meninggalkan Sumba Timur. Hanya satu pesan saya pingin akan terlahir orang-orang hebat di Sumba Timur yang berasal dari Unlina, khusus Fakultas Hukum. Tahun-tahun depan saya sudah bisa mendengar anak Fakultas Hukum Unlina sudah menjadi orang yang luar biasa. Orang-orang hukumnya luar biasa. Iya. Amin. Jangan besok kita dengar Umbu melakukan tindak pidana. Tidak kriminal. Itu kegagalan. Jangan sampai penipuan dengan prestasi lagi. Kita ngomong penipuan besok. Saya lagi yang kena. Pelaku penipu kan. Nah, Iya, besok benar. lah. Jadi minimal ada satu nilai yang kita dapat dari kita bincang-bincang sore ini. Dan memang kalau ada kesempatan lagi, saya juga punya teman-teman hakim yang luar biasa, teman hakim-hakim yang muda. Nanti bisa dikasih undangan aja, nanti mereka juga bisa berbagi. Siap. Pokoknya mungkin itu saja Iya, dari Bapak. saya. Terima kasih banyak untuk waktu luangnya Bapak dapat berkenan hadir dan berbagi ilmu dan pengalaman. Kami juga mohon maaf kalau selama kami bersama pengadilan dan bersama Bapak mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong dimaafkan juga. Iya, satu saya minta
Iya. Sayangi kami dengan kritik yang baik. Kita pengadilan tuh tidak alergi akan Iya. sesuatu masukan. Kita sekarang bagikan etalase, semua orang bisa melihat. Kalau ada hal yang jangan disampaikan, tapi dengan cara yang baik. Iya. Saya Kita tidak suka dengan memposting hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya ada satu kecurangan, ada suatu yang tidak baik, sampaikan secara baik ke kami. Dan saya selama ini sebagai pimpinan selalu menerima kritik dan saran dari seluruh masyarakat. Iya. Dan saya tidak menerima di gawang saja. Saya sering selama ini saya juga terjun ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat, mencari apa atau mendengar berbagai saran dan kritik untuk membangun. Kalau pengadilan negeri wae nyapunya bagus, ya kami juga bangga ya, pernah menjadi alumni PNW Ngapu. Iya. Mungkin itu saja dari kami. Nah, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sukses untuk di tempat barunya. Terima kasih. Salam buat adik-adik kita dan para dosen. Ya, Pak.